Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ilahul awwalin wal akhirin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup pada bulan Ramadan. Tanpa terasa kita sudah puasa selama 16 hari. Dan malam ini adalah salat witir malam yang ke-17. Tanpa terasa Ramadan yang selama ini kita nanti-nantikan kedatangannya sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kalau kita selama ini sudah banyak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari di akhir Ramadan ini semakin kita tingkatkan. Kalau mungkin kemarin-kemarin kita banyak lalai, masih ada kesempatan untuk memperbaiki di akhir Ramadan ini. Di antaranya pada 10 hari terakhir biasanya Rasulullah SAW melakukan iktikaf. Seandainya kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, maka kita melakukan iktikaf. Dan iktikaf yang sempurna itu adalah 10 hari. Bagi yang akan iktikaf selama 10 hari, maka masuknya itu tanggal 20 Ramadan masuk, dan dihitungnya ketika matahari terbenam malam 21. Terus berada di masjid sampai malam Idul Fitri. Sebagian ulama mengatakan boleh keluar dari masjid setelah sholat subuh pada hari terakhir bulan Ramadan. Karena itu, seandainya kita tidak ada halangan suatu apapun kita iktikaf, namun seandainya kita ada halangan kesehatan atau yang lainnya, maka hendaklah kita berada di masjid ini kita niatkan iktikaf. Karena iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama dari iktikaf ini adalah untuk menata hati. Menata hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sambil kita banyak merenung, banyak tafakkur. Apa tujuan daripada hidup ini? Apa yang telah saya lakukan selama ini? Berapa banyak dosa-dosa yang telah saya lakukan? Bagaimana upaya mengadakan perubahan untuk umat ini? Dan tafakkur-tafakkur yang lainnya, yang mana di akhir Ramadan ini Rasulullah SAW memperbanyak ibadah. Beliau membangunkan keluarganya, di antaranya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Pada malam hari ini saya ingin mengangkat satu pembahasan tentang mentadabburi Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Mentadabburi, merenungkan, memikirkan Al-Quran. Di antara caranya adalah membaca 1-2 ayat, kita ulang-ulang sampai kita renungkan, sehingga benar-benar meresap, benar-benar merasuk. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Pernah pada suatu malam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW membaca satu ayat yang diulang-ulang sampai subuh, yaitu surat Al-Maidah ayat nomor 118 tentang doa Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum
fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau hukum mereka, wahai Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu sendiri. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini, beliau teringat umatnya. Beliau ingat umatnya. Rasulullah tidak ingin umatnya ini dihukum oleh Allah, tidak ingin umatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membaca ini, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sambil menangis, sambil berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Ayat ini dibaca sampai subuh. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang sehingga menghunjam dalam hati. Demikian pula disebutkan pula di dalam riwayat yang sahih bahwasanya Ibunda Asma adalah putri daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ada seorang yang bernama Abbad bin Hamzah. Ini masuk, ada perlu menemui Asma, menemui Sayyidah Asma. Waktu itu Sayyidah Asma sedang membaca Al-Quran sampai pada surat At-Tur ayat nomor 27. Ayatnya berbunyi, "Famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum." Famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Ayat ini berbicara tentang ahli syurga dan ahli neraka, ya. Ahli syurga itu adalah diberi nikmat, diselamatkan dari azab. Lalu Allah memberikan nikmat kepada kami, Allah menyelamatkan kami daripada azab api neraka. Sayyidah Asma ketika membaca ayat ini berhenti di sini, faja'alat tasta'id wa tad'u. Berhenti di ayat ini, berlindung kepada Allah dari neraka dan berdoa kepada Allah. Sehingga tadi Abbad bin Hamzah ketika masuk ada perlu, dilihat Ibunda Asma masih ngaji di ayat ini aja, diulang-ulang, berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu oleh Abbad bin Hamzah ditinggal dulu pergi ke pasar. Fadhahabtu ila suq fa qadaitu hajati thumma raja'tu wa hiya fiha ba'd tasta'id wa tad'u. Aku pergi ke pasar dulu untuk ada perlu di pasar. Setelah selesai ada perlu di pasar, pulang lagi menemui Sayyidah Asma. Ternyata masih di ayat ini, masih berhenti di ayat ini, berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ngaji yang namanya tadabbur, ya, mentadabburi Al-Quran, direnungkan, dihayati, sehingga menghunjam, sehingga Al-Quran itu terasa hidup, sehingga Al-Quran bukan hanya dongeng-dongeng orang dahulu saja, tapi hidup. Kita berada di dalamnya, kita ikut terlibat di dalamnya. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, pada suatu malam beliau membaca Al-Quran sampai pada surat An-Nahl ayat nomor 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dibaca ayat ini sampai subuh. Jadi sampai subuh baca satu ayat aja. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Direnungkan, dihayati, diresapi, ditadaburi. Lalu beliau ditanya, kenapa Anda kok membaca satu ayat itu saja diulang-ulang sampai subuh? Apa jawabannya? Inna biha mu'tabaran ma narfa'u tarfan wa la narudduhu illa waqa'a ala ni'mah wa ma la na'lamuhu min ni'amillahi aktar.
Karena ayat ini mengandung pelajaran. Mata kita arahkan kemana saja, yang kita lihat adalah nikmat Allah. Ini nikmat yang tampak. Nikmat yang tidak tampak lebih banyak lagi. Jadi artinya, subhanallah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Semua yang kita lihat ini nikmat. Kita diberi nikmat mata, bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat semuanya, nikmat jantung, nikmat organ tubuh kita. Kalau kita perhatikan semua serba nikmat. Belum lagi nikmat yang paling besar, Allah memilih kita menjadi orang yang beriman. Allah memilih kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita sehat walafiat, terus nikmat. Sambil baca ayat itu sambil merenungkan nikmat-nikmat Allah. Inilah yang namanya mentadabburi Al-Quran. Demikian pula Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala waktu itu membaca Al-Quran sampai surat Al-Baqarah ayat nomor 281. Ayatnya berbunyi, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Diulang-ulang bid'an wa 20 marrah. Diulang-ulang 20 sekian kali. 20 kali lebih. Jadi ayat ini mengajak kita bertafakkur ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan ingatlah satu hari yang mana pada hari itu kamu dikembalikan kepada Allah dan masing-masing orang mendapatkan balasan dari apa yang telah dia perbuat, dan Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Diulang-ulang ayat ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Diulang-ulang ayat ini sampai 20 sekian kali. Demikian pula Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi rahimahullah ta'ala mengatakan, la an aqra'a idza zulzilatil ardu zilzalaha wal qari'ah urattituha wa atafakkaru fihima ahabbu min an abita ahudzul Qur'an. Sekiranya aku membaca surat Az-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah saja, aku ulang-ulang dan aku renungkan, aku pikirkan, itu lebih aku sukai daripada aku semalam itu baca Al-Quran cepet-cepetan mengejar hatam saja. Subhanallah. Dua surat Az-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kemudian juga surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Coba nanti Bapak Ibu ya di rumah coba baca surat Az-Zalzalah, dibaca. Kalau ada tafsir, Ibnu Katsir dibaca tafsirnya. Setelah paham tentang surat itu, coba dibaca lagi ulang-ulang, tapi direnungkan, bayangkan bagaimana kira-kira ya nanti kejadian seperti apa ya ketika bumi tergoncang. Sambil kita bayangkan kalau ada gempa saja begini, bagaimana goncangan hari kiamat. Kalau ada tsunami saja seperti itu, bagaimana dengan kegoncangan hari kiamat. Subhanallah. Sampai-sampai ada salah seorang salafus saleh Ali bin Al-Fudail bin Iyad
rahimahullah taala itu kalau membaca dua surat ini pingsan. Ali putra daripada Al-Fudail bin Iyad itu kalau baca dua surat ini pingsan, nggak sanggup membayangkan, tidak sanggup membayangkan. Demikian pula salah seorang ulama di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu beliau ketika mengajarkan kepada murid-muridnya, waktu itu yang paling banyak beliau ajarkan adalah surat Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Surat yang menceritakan hubungan antara kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, peduli pada yatim, fakir miskin, dan yang lainnya. Yang berdasarkan dari surat ini saja, tafsir surat Al-Ma'un. Sampai muridnya mengatakan, wahai Pak Kiai, kami sudah paham, kami sudah ngerti, kami minta surat yang lainnya. Pak Kiai mengatakan, sudah diamalkan atau belum? Muridnya mengatakan, belum Pak Kiai. Kalau gitu besok surat Al-Ma'un lagi. Ini aja belum diamalkan, mau ngaji yang lainnya. Al-Ma'un lagi, Al-Ma'un lagi, Al-Ma'un lagi. Pak Kiai, tidak cukup Pak Kiai, minta surat yang lainnya. Kata Pak Kiai, sudah diamalkan atau belum? Jawabannya, belum Pak Kiai, besok Al-Ma'un lagi. Sampai akhirnya mereka benar-benar mengamalkan surat Al-Ma'un, membuat panti asuhan, membuat rumah sakit, bidang pendidikan, sekolahan dan yang lainnya, sampai timbullah organisasi ormas yang namanya Muhammadiyah. Itu landasannya adalah surat Al-Ma'un. Karena itu ini merupakan kebiasaannya salafus saleh. Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan, hadhihi 'adatus salaf yuraddidu ahaduhum al-aya ila as-sabah. Ini adalah kebiasaannya salafus saleh. Salah seorang dari mereka mengulang-ulang ayat sampai subuh, diulang sampai mengucap dalam hati. Jadi mungkin kita pas ngaji sampai ayat ya, yang rasanya ayat ini pas kena saya di sini, kita ulang-ulang terus sampai masuk dalam hati. Itulah ngaji yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya membaca huruf-hurufnya, tapi juga tilawatu al-fadhihi wa ma'anihi wa ahkamihi. Semoga kita mampu melakukannya. Semoga di akhir Ramadan ini Allah menjadikan keadaan kita tambah baik, Allah menjadikan kita istiqomah. Di samping kita tingkatkan ibadah badan, jangan lupa ibadah hati. Benar-benar kita berbuat ini untuk menggapai cinta Allah, harapan kita hanya Allah, takut kita hanya kepada Allah. Kita bersihkan hati kita dari penyakit kekafiran, kesyirikan, penyakit menyimpang dari sunnah. Kita bersihkan hati kita dari penyakit nifaq, riya, sum'ah. Kita bersihkan dari sombong, kita bersihkan dari ujub, kita bersihkan dari hasad, iri, dengki dan yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menjadikan kita sehat walafiat, istiqamah, dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.